Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Efri Leliana Sari dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, mata kuliah pengantar akuntansi. Persamaan akuntansi adalah suatu persamaan yang menunjukkan jumlah harta kekayaan atau aktiva atau aset suatu perusahaan yang selalu sama dengan penjumlahan dari hutang dan modal pasifa perusahaan tersebut. Persamaan akuntansi harta, utang, dan modal disebut akun real, yaitu kelompok akun memiliki nilai pendapatan atau beban. Disebutkan nominal, yaitu kelompok akun yang memiliki saldo bersifat sementara atau temporal. Di sini ada peta konsep persamaan akuntansi, persamaan dasar akuntansi, klarifikasi akun real, akun nominal, laporan laba, laporan perubahan modal. Konsep persamaan dasar akuntansi, transaksi dan persamaan dasar akuntansi, neraca, laporan arus kas. Contoh item yang ada dalam persamaan dasar akuntansi: aktivasi aset adalah kas setara kas maupun aset likuid, sementara piutang adalah jumlah uang yang dihutangkan kepada perusahaan oleh pelanggannya untuk penjualan produk dan jasanya. Persediaan juga dianggap sebagai aset. Kewajiban atau liabilitas adalah apa yang biasanya dipunyai atau harus dibayar bisnis agar bisnis tetap berjalan. Utang termasuk utang jangka panjang adalah kewajiban seperti sewa, pajak, utilitas, gaji, upah, dan utang dividen. Fungsi dan manfaat persamaan akuntansi. Dalam sistem pelaporan keuangan, salah satu laporan keuangan neraca terus memainkan peran fundamental. Neraca pertama-tama memperkenalkan pemilik pada manajemen status properti suatu entitas ekonomi. Mereka akan mencari tahu dari neraca apa yang dimiliki pemilik, yaitu beberapa kuantitas dan kualitas sumber daya perusahaan yang dapat dibuang oleh perusahaan dan siapa yang terlibat dalam perusahaan sumber daya tersebut. Fungsi dan manfaat persamaan akuntansi. Menurut neraca ditentukan apakah perusahaan dapat segera menutup kewajiban kepada pihak ketiga, pemenang, saham, investor, kreditor, pembeli, penjual, dan lain-lain. Ketiga, konten modal dan item kewajiban kemungkinan untuk digunakan baik oleh pengguna internal maupun eksternal. Fungsi dan manfaat persamaan akuntansi. Data neraca memungkinkan Anda untuk mengevaluasi efisiensi penempatan modal perusahaan, kecukupannya untuk kegiatan ekonomi saat ini dan yang akan datang, ukuran dan struktur sumber peminjam, serta efektivitas daya tariknya. Jadi neraca adalah bentuk terinformatif untuk analisis dan evaluasi situasi keuangan sebuah entitas ekonomi, serta tanpa persamaan akuntansi tak mungkin membuat laporan keuangan. Oleh karena itu, persamaan akuntansi diperlukan baik untuk usaha besar maupun kecil. Neraca memegang dasar persamaan akuntansi. Yang pertama, menemukan total aset perusahaan di neraca dalam suatu periode. Yang kedua, total seluruh kewajiban harus merupakan daftar terpisah dalam neraca. Yang ketiga, menentukan ekuitas pemegang saham total lalu menambahkan jumlahnya dalam total kewajiban. Dan terakhir, total aset akan sama dengan jumlah kewajiban serta total. Contoh persamaan dasar akuntansi: untuk setiap transaksi kedua sisi harus memiliki nilai yang sama. Di bawah ini contoh transaksi serta bagaimana pengaruhnya terhadap persamaan akuntansi. Membeli mesin dengan uang tunai. Perusahaan XYZ ingin membeli mesin seharga 500 hanya dengan uang tunai. Transaksi ini akan menghasilkan debit keperalatan tambah 500.000 dan kredit ke tunai minus 500. Efek bersih pada persamaan akuntansi adalah sebagai berikut. Aset ditambah 500.000 dan dikurang kredit
500.000. Transaksinya hanya mempengaruhi aset persamaan. Oleh karena itu, tidak ada efek terkait dalam kewajiban atau ekuitas pemegang saham di sisi kanan persamaan. Membeli mesin dengan uang tunai dan kredit. Perusahaan XYZ ingin membeli mesin seharga 500, tetapi hanya memiliki uang tunai 250 dalam kepemilikannya. Perusahaan diizinkan untuk membeli mesin ini dengan pembayaran awal 250, tetapi jumlah yang tersisa berutang kepada produsen. Ini akan menghasilkan debit ke perawatan 500.000, kredit ke utang usaha 250, dan kredit ke kas 250. Efek bersih pada persamaan akuntansi adalah sebagai berikut. Aset 500.000. Dia mempunyai aset 500.000 tetapi mempunyai uang tunai 200.000 dan masih berhutang kepada konsumen 250. Jadi liabilitasnya 250. Transaksi ini mempengaruhi kedua sisi persamaan akuntansi. Kedua sisi kiri dan kanan persamaan bertambah 250. Contoh, Anda baru saja memulai bisnis software setelah setahun menabung 10 juta untuk berkontribusi pada perusahaan baru. 10 juta sekarang menjadi ekuitas Anda dalam bisnis. Jadi Anda juga perlu meningkatkan aset Anda. Persamaannya terlihat seperti 10 juta aset sama dengan 0 kewajiban ditambah 10 juta ekuitas. Contoh tabel persamaan dasar akuntansi pada tanggal 1 Januari 2020, bengkel dengan nama Bengkel Sepeda Motor 3 Roda melakukan beberapa transaksi sebagai berikut. Investasi modal pertama bengkel sepeda motor 3 roda yaitu uang tunai senilai 10 juta serta peralatan kantor senilai 500.000. Pembayaran sewa atas ruang usaha bengkel senilai 600.000 untuk 1 bulan. Pembelian perlengkapan bengkel secara kredit senilai 400 beserta peralatan bengkel senilai 1 juta. Mendapat pemasukan atas jasa yang telah diberikan selama 1 minggu senilai 1.600.000. Pembayaran tagihan listrik serta air bulan Januari 2020 senilai 200.000. Mendapat jasa servis langganan senilai 750. Pembayaran sebagai utang atas pembelian perlengkapan senilai 250. Menerima pelunasan piutang atas transaksi seseorang konsumen senilai 500. Pemilik mengambil uang tunai untuk pribadi senilai 100. Pembayaran gaji karyawan bulan Januari 2020 senilai 3 juta. Pembayaran rekening telepon senilai 75.000 di akhir bulan Januari 2020. Perlengkapan yang masih ada bernilai 250 serta peralatan bengkel disusutkan senilai 50.000. Menerima jasa servis senilai 1.500.000. Maka pembuatan tabel persamaan dasar akuntansi yaitu batasan persamaan akuntansi. Meskipun neraca selalu seimbang, persamaan dasar akuntansi tidak memberikan informasi kepada investor tentang seberapa baik kinerja perusahaan. Persamaan akuntansi berperan penting sebab menghubungkan 3 komponen neraca, aset, kewajiban, serta ekuitas. Jadi ekuitas perusahaan. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.